Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang vektor. Mula-mula kita review dulu bahwa macam-macam besaran dalam fisika itu ada besaran skalar dan besaran vektor ya. Jadi kalau besaran skalar itu adalah suatu besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tetapi tidak mempunyai arah. Hanya berlaku aljabar bilangan real biasa. Sedangkan besaran vektor ini adalah suatu besaran yang mempunyai nilai sekaligus arah dan berlaku aljabar khusus yang dikenal sebagai aljabar vektor. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Nah, besaran vektor dapat digambarkan dengan menggunakan ruas garis berarah. Jadi seperti garis ini, dan ini ada arahnya. Dan panjang dari ruas garis merupakan panjang vektor dan besar atau besar vektor. Arah dari peubah berupa petunjuk arah vektor. Jadi ini arahnya. Contohnya, vektor OA panjangnya 3 satuan dan arahnya membentuk 45 derajat terhadap sumbu X positif. Ini kan sumbu X positif ya. Kalau di sini berarti sumbu X negatif. 45 derajat. Kemudian panjangnya adalah 3 satuan. Misalnya ini 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan. Jadi panjangnya 3 satuan. Yang disebut dengan vektor OA. Seperti itu. Nah, sekarang kita pandang secara geometris. Vektor adalah ruas garis yang berarah, intinya seperti itu. Dan kita notaskan sebagai vektor U, seperti ini. Dengan A adalah titik pangkal atau titik tangkap, B titik ujung atau terminus. Vektor U diwakili vektor AB sampai dengan AB ini. Jenis-jenis vektor. Ada vektor baris, ada vektor kolom, ada vektor basis. Nah, ini mirip dengan konsep matriks ya. Kalau vektor baris berarti seperti ini. Vektor kolom seperti ini. Vektor basis berarti dia menggunakan I dan J ya. Dan X, Y-nya sebagai koefisien. Sedangkan vektor polar atau kutub berarti dia berupa radius lingkaran yang memiliki sudut tertentu. Tentukanlah vektor-vektor yang diwakili oleh A, B, C, D, E, F, dan H. Nah, kita coba mendefinisikan ini melalui gambar ini. Nah, mudah saja ya. Jadi ini AB, kemudian ini CD, ini EF, ini GH. Ini GH ini selanjutnya.
Nah, jadi sebelumnya kan perhatikan ya ini arah vektornya. Ini AB, vektor AB kan arahnya dari titik pangkal ke titik apa terminus tadi ya. Dari CD, perhatikan arahnya, kebalikannya. Biasanya kalau arahnya kebalikannya ini, sini nilainya negatif. GH juga gitu arahnya kebalikannya, berarti nilainya negatif. Sedangkan F dan AB enggak. Jadi bisa misalkan AB sama dengan A, CD sama dengan min C, EF sama dengan D, dan GH sama dengan E. Sekarang kita coba pandang vektor pada bidang kartesius. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, titik pangkal, ini X1, Y1, X2, Y2, seperti ini. Jadi vektor AB dalam bentuk pasangan bilangan. Seperti ini vektor AB. Jadi vektor AB sama dengan X1 dikurangi, maksud saya X2 dikurangi 1, XY2 dikurangi 1. Jadi ini dikurang ini, dan ini dikurang ini. Jadi kita cari panjangnya ini, dan panjang dari X ke X2. Sehingga didapat seperti ini. Kemudian besar vektor pada bidang kartesius. Sumbu Y-nya, maksudnya ini sumbu X ya, maaf salah ketik. Nah, ini masih dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, tadi kan sudah ketemu X-nya ya, tinggal dikuadratkan lagi. Di mana X ini adalah X2 dikurangi X1, Y ini adalah Y2 dikurangi Y1. Nah, ini kan. Kita langsung saja ke contoh. Mudah saja ya ini. Tinggal kita substitusikan saja kebersamaan tadi. Dan kita dapat vektor AB adalah 43. Dan panjang dari atau besar dari vektor AB adalah 5. Nah, untuk latihan, coba kalian tentukan ini ya, vektor ini, eh, besar vektornya dan vektornya. Jadi anggap saja tiap kotak ini nilainya 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, vektor A dapat dengan cara yang sama seperti tadi, sehingga itu seperti ini. Lebih baik kalian coba yang lainnya ya. Kalian tentukan agar bisa menjadi catatan kalian. Karena kalau kita mengerjakan sendiri biasanya itu lebih paham dan lebih melekat keingatannya. Nah, sekarang vektor satuan, vektor yang
panjangnya satu satuan. Jadi vektor satuan ini dinyatakan seperti ini. Jadi vektor satuan adalah vektor dibagi dengan besar vektor. Langsung saja ke contohnya daripada bingung ya. Seperti ini. Misalnya ini I dan ini C-nya. Ini A dan ini bisa langsung kita ketahui ya nilai vektor dari A adalah 3I plus 4J. Dan untuk eh, vektor satuannya tinggal kita kuadratkan aja. Seperti ini. Vektor, maksud saya vektor panjang vektornya bisa kita kuadratkan seperti ini. Kalau kita akarkan dan kita beroleh vektor satuannya adalah 3/5I plus 4/5J. Kemudian selanjutnya kita ke aljabar vektor yang ditinjau dari sudut eh, pada ditinjau dari sudut pandang geometri. Nah, ini adalah gambar vektor di R2 atau dimensi 2. Ini gambar vektor pada dimensi 3. Jadi berupa ruang ya. Nah, kesamaan dua vektor. Misalkan diketahui vektor A dan vektor B. Vektor A dikatakan sama atau ekuivalen dengan vektor B jika dan hanya jika ada dua syarat, yakni panjang vektor A sama dengan panjang vektor B dan arah dari vektor A sama dengan vektor B. Jadi harus panjang dan arahnya sama. Lalu dikatakan vektor itu sama. Sifat penjumlahan dua vektor. Mula-mulanya kita definisikan dulu apa itu vektor 0. Vektor 0 adalah suatu vektor yang besarnya atau panjangnya sama dengan 0 dan arahnya sembarang. Vektor 0 dituliskan dengan notasi seperti ini. Nah, definisi lawan suatu vektor berarti mengacu pada arahnya. Dan kalau dinotasikan, dia akan berubah. Jadi negatif. Misalkan diketahui vektor A dan vektor B mempunyai panjang yang sama dengan vektor A. Tetapi vektor B berlawanan arah dengan arah vektor A. Dalam hal demikian, dikatakan bahwa vektor B adalah lawan dari vektor A dan sebaliknya. Jadi kalau nilai panjangnya sama tetapi arahnya berbeda, maka ini adalah lawan suatu vektor. Nah, sifat operasi penjumlahan pada suatu vektor ini mirip dengan operasi penjumlahan pada umumnya. Seperti ini ya. Tempat sifat.
Nah, kalau sekarang coba kita pandang dari sisi geometrisnya seperti ini. Penjumlahan dua vektor dengan aturan segitiga. Jadi kalau A ditambah vektor A ditambah vektor B sama dengan C, maka panjangan C akan menjadi seperti ini. Nah, tadi kan dengan aturan segitiga ya. Sekarang dengan aturan setar panjang seperti ini. Dan secara umum hasil dan nilainya pun sama, arah juga sama. Nah, sekarang kita lihat di notasi pengurangan. Bagaimana notasi pengurangannya? Misalkan ini vektor A-nya dan ini vektor B. Karena B-nya kita kalikan negatif atau belum menjadi seperti ini, maka arahnya akan berbalik dengan titik tetapnya, titik pangkalnya sama, namun arahnya berbalik. Jadi seperti diputar 180 derajat. Nah, seperti ini. Dan hasilnya adalah D. Vektor D sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Ini. Kalau dijumlahkan, maka panjangnya akan panjang ya seperti ini. Kalau dikurangkan, maka tentunya pasti akan pendek. Nah, sekarang hasil skalar. Skalar ini istilahnya apa ya? Kalau A-nya ini variabel, maka skalar ini adalah koefisien atau eh, bilangan pengali dari vektornya. Misalnya ini A, atau bisa disebut juga ini satu A ya. Satu. Kalau 3A berarti kan tinggal dikalikan 3. Kalau min bagaimana? Kalau min berarti tinggal dibalik arahnya. Nah, sifat dari hasil kali skalar vektor ada 6 ini. Mirip dengan sifat perkalian pada umumnya di variabel-variabel aljabar sebelum-sebelumnya. Sekarang kita coba tinjau. Tadi kan secara rumus ya, dan sekarang coba kita tinjau secara grafis. Nah, ini untuk penjumlahan vektor seperti ini dengan menggunakan aturan segitiga ya. Nah, sekarang kan untuk pengurangan vektor seperti ini. Jadi ini B-nya kan arahnya ke atas ya. Kalau A dikurangi B, berarti B-nya harus arahnya ke bawah. Atau bisa dikatakan diputar 180 derajat terhadap titik pangkalnya. Nah, ini terbalik. Ini seperti ini. Nah, ini perkalian skalar dengan vektor. Nah,
Berarti kan ini kan vektor A ya, atau bisa dikatakan 1A ya, vektor 1A segini. Kalau untuk vektor 2A berapa? Berarti ya tinggal 2 kali lipatnya, dan arahnya juga sama. Nah, sedangkan kalau eh, pengalinya negatif, bagaimana? Arahnya tinggal dibalik dan berkelipatan dengan skalarnya. Jadi 3 kali dari vektor A ini dan arahnya berbeda. Ini ada penyebelahan vektor secara analisis ya. Ada ini metode secara genjang. Nah, jadi di sini jika diketahui sudutnya ya, maka bisa kita gunakan yang seperti ini. Saya kira ini perlu dicatat. Kalau saya lanjutkan aja ke pengurangan vektor secara analisis seperti ini ya. Jadi ini arahnya kebalik sehingga seperti ini. Kalau tadi jumlahkan dari sini ke sini ya. Kalau arahnya balik kayak gini. Nah, perbedaannya di sini dinilai eh, cos-nya. Kalau tadi kan cos-nya 180 min theta ya. Sekarang cos-nya ini pakai theta dan nilai ini juga dirubah. Itu aja sih. Contohnya, ya ini tinggal kita masukin aja ke persamaan tadi. Seperti ini, kita dapat panjang dari vektor penimbunan vektornya adalah akar 76. Dan untuk pengurangannya, ya sama caranya. Dan cara yang tadi, nah itu tadi untuk catatannya. Yang ini coba dikerjakan untuk catatan. Nah ini contoh lagi ya. Ini caranya sama seperti tadi sih. Untuk latihan juga ini. Tuh. Sekarang kita akan lanjut ke vektor basis dalam bidang. Jadi kita punya vektor R sama dengan XI plus YJ dapat tindakan dalam vektor baris basis, vektor baris atau vektor kolom seperti ini. Ya ini
pada dasarnya seperti tadi ya. Ya seperti tadi. Jadi untuk menentukan vektor AB, ya tinggal kita cari aja dengan rumus mencari jarak, rumus vektor yang tadi. Konsepnya sama seperti tadi. Nah, kesamaan ini nah, kesamaan ini terjadi atau dua vektor sama jika komponen seletaknya benar sama. Itu kesamaan vektor di bidang. Jadi ini kan seletak XA-nya sama XB-nya seletak. Jadi nilainya harus sama baru bisa dikatakan dua vektor itu sama. Penjumlahan dua vektor di bidang. Nah, ini sebenarnya sama seperti tadi ya. Sama seperti kayak matriks penjumlahannya. Penjumlahan sesuai entry-nya saja. Dan untuk pengaliannya juga, pengalian saklarnya juga sama. Kita kalikan tab entry-nya. Lawan vektornya juga sama. Tinggal kita kalikan negatif. Pengurangan dua vektor di bidang. Tentunya mudah dipahami ya ini. Hasil kali skalar. Jadi tiap entry di vektornya ini dikalikan dengan skalar. Oke. Nah, panjang vektor dalam bidang kita gunakan rumus jarak atau Pythagoras ya ini. Ini Pythagoras. Dapat seperti ini. Saya kira cukup mudah dipahami. Nah, ini sama seperti yang tadi. Cuman lebih diperjelas lagi ya. Atau bisa dibuat dalam bentuk yang seperti ini. Dan tadi kan vektor bidang ya, sekarang untuk vektor barisnya, vektor baris dalam ruang, maka ada tiga unsur, yaitu jika kalau tadi dalam bidang kan bisa maju saja. Dan untuk vektor baris atau vektor kolomnya juga sama seperti vektor dalam bidang tadi, hanya jumlah RT-nya saja yang berbeda. Nah, ini juga operasinya sama dengan vektor bidang, hanya jumlah entry-nya saja yang berbeda. Hasil kali skalarnya juga sama. Nah, ini juga dasarnya juga Pythagoras untuk mencari panjang ini sama. Dan ini juga mirip, hanya berbeda jumlah entry-nya saja ya. Nah, sekarang rumus perbandingan vektor dan koordinat. Vektor posisi dari suatu titik. Vektor-vektor A, B, C, dan D
dinamakan sebagai vektor posisi titik A, B, C, dan D. Vektor posisi dalam bidang. Seperti ini. Vektor posisi dalam ruang seperti ini. Jadi vektor posisi ini vektor dalam bentuk kolom ini. Misalkan vektor-vektor posisi titik A dan titik B berturut-turut A dan B. Di titik A dan B berturut-turut A dan B. Titik C terletak pada ruas garis AB dengan perbandingan AC banding CB sama dengan MN. AC ini ya. Maka vektor posisi C ditentukan dengan rumus seperti ini. Nah, tadi kan berdasarkan panjang ya. Kalau berdasarkan koordinat, maka rumusnya akan seperti ini. Nah, tadi kan di titik ruang, sekarang maaf, maksud saya tadi di titik bidang, sekarang di titik-titik ruang. Maka akan seperti ini. Cukup panjang ya. Hasil kali skalar. Untuk hasil kali skalar dua vektor ini, eh, biasanya kita harus tahu sudut apitnya berapa. Karena berkaitan dengan rumusnya ini. Jadi vektor A dikali vektor B sama dengan besaran A dikali besaran B kali cos theta. Seperti ini. Jadi hasil kalinya berarti tinggal dikalikan aja X dengan X dan Y dengan Y. Nah, saya kira cukup itu dulu ya. Nah, ini kan untuk bidang ya. Kalau untuk ruang juga caranya mirip seperti ini. Hanya intinya saja yang bertambah. Ini menjadi ditambah Z gitu. Saya kira agar lebih paham, mungkin harus mengerjakan latihannya dan sebagai catatan juga ya. Karena cukup banyak tadi rumus-rumusnya, dengan latihan pastinya akan lebih bisa memahami. Dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya.